Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Pinestika dengan NPM 211-1105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengadilan HAM Internasional, yaitu tentang konvensi genosida. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah konvensi genosida ini. Konvensi genosida yang resmi dikenal sebagai Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan diadopsi pada Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948 dan disahkannya pada tanggal 12 Januari 1951 dan menetapkan genosida ini sebagai kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum oleh negara-negara yang meratifikasinya. Usulan konvensi ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk melindungi kelompok etnis dan mencegah kekejaman serupa di masa depan. Selanjutnya, ada negara-negara pihak, yaitu konvensi genosida ini ditandatangani pada 9 Desember 1948 dan disahkan pada 12 Januari 1951. Sebanyak 39 negara menandatangani konvensi ini dan hingga saat ini ada sekitar 148 negara telah meratifikasinya. Negara-negara yang menjadi pihak konvensi ini diwajibkan untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida tersebut. Sekretaris Jenderal PBB bertindak sebagai penyimpanan data atau dokumen konvensi tersebut. Negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi konvensi genosida ini mencakup Perancis, Haiti, Korea Selatan, Iran, Costa Rica. Selanjutnya tentang pasal per pasal, saya akan menjelaskan dari pasal 1 hingga pasal 8. Yang pertama ada pasal 1 menyatakan bahwa genosida ini adalah kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum, baik dalam masa perang maupun pada masa damai. Pasal 2 mendefinisikan genosida tersebut sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Tindakan ini mencakup pembunuhan anggota, kelompok, atau menyebabkan kerugian fisik, mental yang serius, menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan, mencegah kelahiran dalam kelompok, dan memindahkan anak-anak secara paksa. Di pasal 3, yaitu menyatakan bahwa pelaku genosida dapat dihukum tanpa terkecuali, termasuk pejabat negara. Pasal 4 menegaskan bahwa semua individu terlibat dalam genosida harus diadili. Pasal 5 mengharuskan negara untuk memberlakukan hukum domestik yang sesuai untuk menghukum pelaku genosida. Pasal 6 mengatur pengadilan yang berwenang untuk mengadili pelaku genosida. Pasal 7 menegaskan bahwa genosida tidak dapat dianggap sebagai kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi. Pasal 8 memungkinkan negara meminta bantuan PBB dalam pencegahan peningkatan genosida. Informasi keberlangsungan genosida, yaitu genosida ini yang diadopsi pada tanggal 19 Desember 1948 dan disahkan pada tanggal 12 Januari 1951. Setelah diratifikasi oleh 20 negara, konvensi ini menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum. Pasal-pasal dalam konvensi ini mengatur definisi genosida, tanggung jawab individu dan negara, serta kewajiban negara untuk mengadopsi hukum yang sesuai. Hingga kini ada 147 negara yang meratifikasi konvensi ini, tetapi dalam implementasinya dan penegakan hukumnya seringkali terhambat oleh faktor politik dan ketidakstabilan di beberapa negara, seperti yang terlihat di dalam kasus Rohingya di Myanmar. Global dan konvensi genosida. Situasi global saat ini menunjukkan ketegangan yang meningkat, terutama terkait konflik yang melibatkan genosida, yaitu seperti di Gaza. Genosida yang terjadi di sana menimbulkan kecaman internasional dengan banyak negara dan organisasi menyuarakan tindakan tegas untuk menghentikan kekerasan dan melindungi HAM atau hak asasi manusia. Konvensi genosida 1948 ini memberikan kerangka hukum untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini, tetapi implementasinya sering terhambat oleh kepentingan politik dan geopolitik yang kompleks. Negara-negara dengan kepentingan strategis terkadang memilih untuk mendukung dan bahkan mengabaikan pelanggaran tersebut untuk menciptakan tantangan bagi solidaritas global dan menanggapi genosida tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya komitmen kolektif dan dari komunitas internasional untuk menegakkan hukum pencegahan terjadi tragedi serupa di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.